Duh, berat banget lagi. Ayo Bel, pasti bisa. Sini, gue bantuin. Udah nggak usah, aku juga bisa kok sendiri, nggak usah repot-repot. Gak apa-apa. Sebagai warga negara yang baik harus saling tolong melontong. Maksud gue tolong menolong. Oh, tolong menolong. Iya, Ya udah yaudah deh. gue bawain ya. Andai semua masyarakat kayak lu ya. Ya gak usah diandai-andai lah. Makasih. Ya. Halo teman-teman semua, masih bersama Kak Bella ya di subtopik sistem ekonomi di Indonesia. Di video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila kan. Nah, dalam pelaksanaan sistem ekonomi ini, Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 teman-teman. Di mana Undang-Undang Dasar tersebut menjelaskan tentang karakteristik perekonomian di Indonesia. Apa aja ya isi UUD-nya? Jadi UUD 1945 pasal 33 terdapat 4 ayat teman-teman. Ayat pertama berbunyi perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa karakteristik perekonomiannya adalah dengan melakukan kegiatan ekonominya secara bersama-sama atau bisa kita sebut gotong royong dan bersifat kekeluargaan. Salah satu contoh dari penerapan ayat ini adalah diadakannya program badan usaha koperasi. Bahkan secara khusus pemerintah sudah memiliki Kementerian Koperasi dan UMKM yang ada sejak tahun 2014 lalu. Wah, tentunya sangat penting ya keberadaan koperasi ini dengan salah satu tujuannya untuk mensejahterakan anggota dan masyarakatnya. Selanjutnya, ayat yang kedua berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Wah, maksudnya bagaimana ya? Jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi negara dan dibutuhkan banyak orang seperti misalnya kekayaan sumber daya alam yang tidak boleh diserahkan pada pihak swasta melainkan dikuasai negara. Negara sebagai pembuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengolah, dan mengawasi kegiatan produksi teman-teman. Lalu ayat ketiga berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenapa ya dikuasai negara? Alasan pemerintah semata-mata untuk kemakmuran rakyat teman-teman. Karena jika kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja dan nantinya malah jatuh pada pihak yang salah, tentu kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan jadi akan sulit terwujud. Ayat yang terakhir yaitu ayat keempat berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, teman-teman tentunya kita udah tahu ya kalau Indonesia menggunakan sistem ekonomi yang bersifat campuran yang disebut sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini mengedepankan peran bersama dari pihak pemerintah maupun swasta dalam mengelola perekonomian. Hal itu bisa kita lihat dalam pembagian peran badan usaha teman-teman, yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Dengan porsi dan pembagian yang jelas, pemerintah mengelola barang-barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan selebihnya dikelola oleh swasta di bawah pengawasan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik kecurangan seperti penipuan atau praktik monopoli yang merugikan maupun mafia perdagangan. Sehingga terciptalah keadilan di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya itu saja teman-teman, kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Maksudnya apa lagi ya? Jadi intinya jangan sampai terjadi eksploitasi yang berlebihan agar generasi berikutnya dapat memanfaatkan dan merasakan kekayaan alam yang ada. Dan tentunya kita harus tetap menjaga lingkungan. Jadi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dari ayat 1 sampai 4 telah menjelaskan karakteristik perekonomian di Indonesia ya teman-teman. Bagaimana sekarang kalian sudah paham kan tentang karakteristik perekonomian di Indonesia? Kalau lupa tinggal diputar lagi aja ya video ini. Dan sampai jumpa di topik selanjutnya. Bye-bye.